terakhir kami baca itu Pak PJ Gubernur Bali, Pak Sangmade Mahendra Jaya itu masuk dalam radar Partai Golkar untuk dicalonkan atau sebagai bakal calon untuk di Pilgub Bali. Tapi kemarin Pak PJ menegaskan beliau tidak atau belum berpikir ke arah sana. Nah, bahwa namanya sampai masuk dia apa enggak Golkar kesannya kok genit-genit banget sih untuk masuk nama orang itu? Gini, itu usulan dari daerah semuanya. Ya, kalau ada masyarakat kita atau kader kita yang usul, ini Pak, baik Pak, ini kita calonkan di survei. Bukan berarti sekarang langsung ke PJ jadi, kan masih banyak yang disurvei. Begitu. Jadi sehingga nanti di dalam survei tersebut ternyata dia kuat dan sebagainya, ya kita adakan komunikasi. Gitu. Tapi kalau nanti nggak kuat ya tentu siapapun yang nggak kuat kita gugurkan, ya baik kader kita akan gugurkan. Jadi kalau nggak kuat buat apa gitu loh, akhirnya membebani partai gitu loh. Partai ini kan targetnya kan 60% lebih itu tadi itu. Tapi apa enggak kesannya Golkar cuma numpang tenar aja nih, mumpung Pak PJ-nya sosok baru, mungkin dia nggak bagus, enggak numpang tenar aja nih. Ya, memang kita perlu popularitas partai itu untuk elektabilitas. Jujur pemirsa. Ya jujur, kalau partai itu perlu popularitas. Ya, kalau nggak populer, makanya kita pasang bendera, pasang baliho, itu biar populer partai ini. Kalau nggak populer, jadi gini, dalam sebuah politik itu, ya pertama populer dulu, baru menyusul elektabilitas. Nggak mungkin elektabilitasnya itu melebihi dari popularitas gitu. Popularitas, ya. Orang nggak kenal masa jadi memilih kan nggak juga, atau nggak tahu milih nggak mungkin itu loh. Jadi ini populer dulu. Jadi secara partai sangat bagus untuk popularitas nantinya, karena beliau saat ini kan cukup harum namanya. Beliau ya meredus cost. Bukan kos meredus ini maksudnya mereduksi biaya, mereduksi ini, terus beliau memperbaiki sistem di Bali, ya kan kita udah tahu di medsos juga begitu kan. Saya ngarang sendiri, itu medsos yang bicara gitu loh. Dan beliau cukup berhasil dalam orang Bali yang cukup berhasil sampai bintang 2 gitu. Anak-anak beliau juga ada satu polisi yang perempuannya adalah udah mantu daripada tentara gitu. Jadi beliau punya 2, saya rasa beliau itu sekarang ini saya lihat jiwanya benar-benar untuk mengabdi sekarang di Bali ini. Kalau boleh tahu apa sih keistimewaan seorang Sangmade Mahendra Jaya hari ini sebagai PJ itu di mata Golkar sehingga namanya dimasukkan? Begini, kalau yang namanya jenderal itu sulit loh mencapai jenderal. Betul. Ya, dari disiplinnya, dari kerjanya, dari sekolahnya, apalagi di polisi itu sekolahnya sekolah lagi, udah masuk jabat lagi sekolah lagi, lagi sampai ke Lemhanas segala macam gitu loh. Belum lagi dengan dia sempat juga menjadi staf khusus Menteri Dalam Negeri tentang pemerintahan, berarti kan. Saya rasa beliau cukup pengalaman itu dan tentu disiplin dan jiwanya tentang Balinya juga. Saya sempat sembahyang sama beliau, begitu semangatnya beliau sembahyang. Saya kadang-kadang, kok saya rasanya lebih Bali dari beliau gitu, karena beliau lebih banyak merantaunya. Kok saya lebih gak semangat sembahyangnya ketimbang beliau gitu. Nah ini kan kelebihan-kelebihan ini yang kita harus akui, karena persoalan memimpin ini Bali ini ya pertama itu adalah kemampuan daripada kapabilitas beliau. Tapi beliau kan tidak punya pengalaman di pemerintahan, sedangkan nanti ini ngurusin pemerintahan birokrasi segala macam loh. Beliau di staf khusus Menteri Dalam Negeri yang sering jalan sama Pak Menteri, sering mendapat laporan dari kepala daerah, sering mendengarkan. Mungkin Sendra nggak tahu kalau di DPR RI itu banyak sekali kita membahas, kalau lagi rapat dengan Menteri Dalam Negeri banyak membahas tentang daerah. Secara manajemen beliau kan pemimpin beberapa ya
dari bawah sampai atas sampai sekarang jenderal pun itu kan pasti dia sempat memimpin, memanage anak buah lah. Ya. Ini kan pemimpin ini nggak perlu pintar-pintar amat. Tidak perlu pintar-pintar amat. Ya, oke. Ya, tapi pemimpin ini adalah yang mampu mengakomodir orang-orang pintar, itu yang penting gitu loh. Tidak harus pintar sendiri. Tidak harus pintar. Kalau pintar sendiri itu berbahaya juga. Berbahayanya apa? Menjadi egois satu, ya. Yang kedua itu akan menjadi mengambil keputusan kadang-kadang lambat kalau yang pintar sendiri. Karena ini jauh ke depan banget gitu loh. Pemikirannya jauh ke depan banget. Akhirnya banyak pertimbangan dan sebagainya. Nggak mengambil keputusan itu. Padahal dalam teori keputusan, hal yang terjelek dalam teori keputusan adalah tidak mengambil keputusan. Karena apalagi berlama-lama itu ya. Apalagi berlama-lama gitu loh. Karena terlalu pintarnya kadang-kadang pertimbangannya macam-macam. Akhirnya nggak jalan-jalan. Gitu ya. Oke, kita dapat poin itu Blidemer. Masih terkait kandidasinya untuk Golkar ya. Kalau kita ngelihat di media sosial juga beberapa diskusi dengan beberapa pihak itu, Golkar ini terlihat menggaungkan untuk mencalonkan Pak Giri Praste sebagai bakal calon gubernur dari Golkar. Pertanyaan saya, itu murni aspirasi atau sekedar mau gertak-gertak PDI Perjuangan lagi yang kansnya lebih besar untuk memilih Pak Koster misalnya? Segala kemungkinan bisa terjadi. Segala kemungkinan bisa. The art of possibility itu kan politik gitu. Sampai saat ini juga kan Golkar tiba-tiba ada Prabowo Gibran, gitu kan? Ya seninya di situ justru gitu loh. Nanti kalau terjadi hal yang seperti disampaikan Gus, yaitu kita lihat dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Kita lihat dalam perjalanan itu ya. Nah, maka dari itu tujuan utama daripada Golkar adalah bagaimana mengadopsi hati rakyat. Kalau bisa mengadopsi rakyat, berarti itu akan menangnya Partai Golkar. Menangnya Partai Golkar artinya menang pilkada yang sebelumnya, menang Pileg, menang Pilpres, sekali lagi menang gitu. Menang pilkada ini. Berarti di mata Golkar, Pak Giri Praste itu memang calon ideal. Apa sebenarnya Blidemer ingin mengatakan demikian? Nah, kita bicara ideal dan tidak, itu nanti lihat di survei. Oh, oke. Kita punya mekanisme itu. Jika hasil surveinya ternyata nilainya bagus terus? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya mau berteman atau kita bermusuhan, ya kita bermusuhan gitu. Semuanya kita tergantung negosiasinya, tergantung temannya nanti dan sebagainya. Kalau hari ini Golkar sendiri, apakah pertanyaan saya itu sebatas isu atau memang sebenarnya Golkar di balik layar lagi dansa-dansi ini? Semua calon yang berpotensi kita usahakan untuk diajak komunikasi. Ya, kita usahakan untuk diajak komunikasi. Baik itu menjadi yang kita usung maupun yang mengusung kita. Jangan bicara Golkar ini seolah-olah akan mengusung aja, jangan dong. Tapi kan di Pilgub ini konteksnya, bukan di pilkada yang lain. Bisa jadi kita punya. Oh ya? Nah, bisa jadi kita punya. Ini kita bisa jadi yang lebih kuat. Gitu ya? Kalau kita punya yang lebih kuat, kenapa nggak diusung? Bisa. Tapi ini masih berandai-andai apa sudah ada orangnya? Ini kan belum keputusan Keputusan itu baru Februari. Ya, baru Agustus nanti. Pendaftaran kan Agustus pertengahan sampai September. Jadi keputusannya itu paling Agustus awal. Jadi sekarang ini ya kita berandai-andai aja. Artinya Blidemer mungkin secara halus ingin mengatakan Golkar menjanjikan ada kejutan nih. Loh, ada yang lain juga. Kita akan coba nanti semuanya. Coba yang lain siapa coba dari Golkar? Ada Ide Bagus Rai. Lo jangan kesampingkan loh, Ide Bagus Rai. Ini pemirsa baru dibuka satu nih. Artinya ya kita kan buka, ya kan Gus Rai kan sempat apalagi beliau sebenarnya kalau boleh dibilang kalau kita
toreh nadinya itu masih kuning saya. Meskipun beliau 2 kali diusung merah ya. Iya, itu kan soal singgah ke sana dan beliau nggak pernah menyatakan bahwa itu Singgah ya. singgah ke sana gitu. Bapaknya tuh dulu adalah yang penentu Golkar. Ya, karena Ya. beliau gubernur ya waktu itu ya. Iya, gubernur, dan juga sebelumnya juga bapaknya adalah ketua tim apa gitu di sini untuk Indonesia kecil juga, Bali Nusra juga itu. Itu baru 1. Ayo. Ya, kan tadi katanya cocok mengerucut ke Giri Prate, kita di pojokan tadi Giri Prate. Ya kan ada lagi, kan kita belum tahu. Ya kan masih banyak, ini kan dilihat di survei. Ya ada Manik dan Narendra apa itu. Kan ini kan semua kita ajak komunikasi gitu loh. Oke, kita dapat poin itu karena sepertinya beli Demer agak apa namanya masih bertahan ya. Oke, saya berloncat. Bukan bertahan karena memang belum ada. Karena masih cair ya. Masih cair sekali, masih ke siapa dan sebagainya. Dukung Giri Prase katanya. Oh belum. Ya, Bukan kan, berarti tidak. ya terus Pak PJ. Gimana Pak PJ belum mau mencalonkan diri? Belum. Kan kita ngomong belum. Pak Ray Mantra gimana? Oh Ray Mantra belum juga. Kan gitu. Jadi kan kita nggak tahu. Cuman kan nggak bisa juga kita calonkan. Pamannya Golkar mencalonkan 4 orang. Ya. Ray Mantra ke Sumarjaya, terus Giri Prase ke PJ. Kan nggak mungkin gitu loh. Kan. Ini kan calon-calon yang kita coba gali semuanya. Oke, kita dapat itu Lever. Menarik sekali tadi karena sebenarnya mungkin ada hal tertentu yang kami juga baru bisa korek ya. Nah, sekarang balik ke Golkar. Buleleng itu suara terbesar ya berdasarkan DPT 611.000 kalau tidak salah. Dan PDIP di Buleleng untuk pilkada Buleleng itu sejauh ini belum terlihat ada calon kuat lah untuk di internal. Meskipun ada nama pada terakhir itu Bu Aris ya, istrinya Pak Agus Suratnyana. Melihat dari realita itu atau melihat dari situasi hari ini, Golkar itu optimis nggak untuk di pilkada Buleleng, khususnya di Buleleng itu? Buleleng? Ya. Ya, kalau ngomong optimis, mungkin nanti setelah survei kedua. Oke. Ya, kalau ngomong optimis ya. Tapi untuk kali ini kami punya calon yang sudah mendeklarasi di Buleleng, Pak Sugawa, kan gitu. Ada memang beberapa dari kader menyampaikan ada Ibu Aris mau maju. Ya bisa jadi nanti nggak tahu, kita nggak tahu juga Pak. Nanti kita pasangkan Pak Sugawa dengan Bu Aris gitu kan itu, atau Bu Aris dengan Pak Sugawa kan gitu. Itu bisa terjadi nggak? Oh bisa dong. Gitu, tapi kan Bu Aris itu punya orang lain itu. Iya kan belum, ini kan belum. Lo kan kita biasa soal mencalonkan. Dulu kan kami mencalonkan di mana di Jembrana, Demokrat punya orang. Oh, oke. Pak Tambel. Ya. Ya kebetulan ada kader kami Pak Ipat mau maju, kita gabungkan. Itu sangat mungkin. Kemarin sempat namanya anak beli Demer Arsa juga sempat disebut-sebut kan untuk sana. Itu gimana kira-kira nanti ke depan nih? Ya, serius nggak tuh? Dia itu sudah berkeluarga, sudah punya anak, ya. Saya tidak mau terlalu banyak kontrol dia karena saya ingin dia berkembang secara alami untuk politik. Ya sempat saya memang bantu kemarin sedikit karena tidak full juga saya bantu, makanya saya nggak turun banyak sama dia. Kalau lihat di medsos kan saya nggak jarang turun sama dia, bahkan mungkin lebih banyak Pak Jokowi sampai Pak Gerindra ketimbang saya dengan dia yang turunnya, gitu loh, ngajak dia gitu loh. Ya, dia lebih banyak sebenarnya ingin menyampaikan pesan bahwa ada anak muda yang bisa dan berani tampil. Itu yang dia pesan itu yang digaungkan ya? Digaungkan oleh dia. Nah, untuk sekarang dia mau maju pilkada Buleleng, itu pun belum bicara sama saya. Waktu kemarin itu sepintas saja, kebetulan sembahyang bareng waktu itu. Sebentar itu saya buru-buru juga karena saya mau berangkat ke Jakarta. Dia bicara itu. Dan gimana kalau maju
Pilkada Buleleng. Oh iya, kamu udah pikir belum? Pikir yang matang A, B, C, D-nya. Setelah itu nanti coba kalau mau diskusi boleh sama saya bilang. Arsa ikut masuk survei nggak? Dia belum mau untuk ini saya coba dulu ya, saya mau elektabilitasnya itu gitu loh. Makanya dia bilang, oh, nanti aja kalau gitu deh, coba Arsa ngobrol sama teman-teman dulu. Ya udah, pikirkan dengan baik ya. Kalau bisa sekali maju berhasil. Tapi kan kamu sekali maju udah nggak berhasil. Yang kedua kali siapa tahu berhasil. Nah itu berhasil, jangan siapa tahu. Oh harus berhasil. Harus dirinci dengan baik ya. Analisis SWOT ya. Analisis SWOT-nya harus dirinci. Kalau enggak nanti malah bikin stres ulang gitu. Oke, Beli Demar, kita dapat poin itu. Saya masih punya ada stok lagi 2 hal yang ingin saya gali ya. Kalau berdasarkan data terkait pilkada itu, PDI Perjuangan itu di Gianyar itu begitu dominan hasil perolehan suaranya ya. Yang jika dalam hal ini kalaupun ada penantang itu hanya bisa 1 aja kayaknya dari segi suara ya. Lantas kalau di sisi lain DNA Golkar itu DNA berkuasa atau ikut yang berkuasa. Positioning Golkar untuk di Gianyar itu seperti apa, Beli Demar? Di Gianyar kami masih punya beberapa tokoh, bahkan banyak yang mau survei kemarin untuk ikut. Tapi memungkinkan nggak untuk ngusung? Ya, kalau berkumpul dengan beberapa kan mungkin. Oke. Memungkinkan untuk ngusung kalau calon kita itu cukup bagus. Oke. Kami punya kader, ada Cok Wah. Masih ada Cok Ibah, ada masih. Ya. Di bawah-bawahnya yang independen mungkin Gung Ali Kakarsana masih ada, Puribla Batu. Di lain pihak ada anaknya mantan wakil bupati dulu, mana dari Puri Gianyar. Oke. Masih ada anak-anaknya datang kemarin waktu acara dikumpulkan siapa-siapa yang berminat datang untuk maju melalui Partai Golkar. Artinya apa? Sangat dinamis masih Gianyar. Apakah kata dinamis itu salah satu opsinya bergabung dengan PDI Perjuangan nanti? Kita lihat kondisi situasi selesai survei dan itu ya kita maunya bergabung, kalau nggak diajak gimana? Kalau nggak diajak kan masa ngikut gitu. Nah, jadi harus ada komunikasi dulu sehingga ada win-win lah. Bergabung dalam artian itu kan ada win-winnya juga gitu loh. Konkretnya kayak apa tuh? Apakah kita jadi wakilnya atau gimana gitu kan? Masih ada ininya dulu. Ada enggak kemungkinan itu nanti paslon tunggal di Gianyar tuh? Kalau ngelihat situasi kan Beli Demar tadi bilang bergantung. Kalau di Gianyar belum tentu. Belum tentu. Masih banyak calon-calon yang sangat minat untuk jadi pesaing untuk petahana hari ini. Dan melihat dari kekuatan petahana itu, Golkar optimis nggak nanti bahwa itu akan bisa menjadi minim, kalaupun bukan mengalahkan, minimal menyaingi popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitasnya. Sendra masih ingat nggak? Waktu pertama SBY jadi presiden. 2004, ya. 2004. Elektabilitasnya rendah. Rendah SBY. Ya. Sangat tidak diperhitungkan. Karena ada Ibu Megawati ketika itu petahana. Petahana dan 33%. Saya ingat saya suara di DPR RI itu 33%. Iya. Tapi ternyata gitu. Jadi ya kita punya beberapa orang yang cukup dihargai di Gianyar juga gitu, yang mampu untuk bersaing nantinya. Ini sekaligus mengisari war ya kepada petahana sepertinya, bahwa posisi dia belum tentu aman. Saya bicara realita, saya jarang main space. Bicara realita kita gitu loh ya. Masih ada beberapa hal yang masih kita akan coba untuk dikomunikasikan di sana. Oke, kita komunikasi terus. Jadi baik itu di Gianyar, baik itu di Bangli, baik itu di
Tabanan, baik itu di Jemberana, itu masih kita cair untuk berkomunikasi dengan siapa saja. Oke, Di kita Karangasem juga. termasuk Ngerang. Tapi begini, Blemer, kan ada beberapa daerah itu yang kursinya kecil, perolehan Partai Golkar, yang karena kecil itu kan posisi tawaran jadi kecil juga tuh. Nah, secara realistis Golkar ini melihat daerah-daerah tertentu itu apa yang akan dilakukan di sana? Akan lebih memilih mengikuti DNA yang berkuasa saja, ikut yang berkuasa, atau mencoba untuk menjadi penyeimbang yang berkuasa? Gini, kalau seandainya nanti hasil elektabilitasnya itu yang kita survei nanti bagus, artinya mendekati, ya pasti kita bersaing. Tetap akan memilih sikap bersaing ya. Bersaing. Perkara setelah habis kontestasi sikapnya apa itu lain cerita oleh itu soal kekuasaan namanya. Boleh jadi orang setelah berkuasa jadi semena-mena, itu soal karakter dan sifat. Oke, kita dapat poin itu. Satu pertanyaan lagi, Blemer. Ada beberapa daerah itu ada Badung, ada Kelungkung, ada Buleleng, itu yang bisa dikatakan tanah tak bertuan hari ini. Karena apa? Termasuk di provinsi ya. Karena hari ini kan dijabat sama seorang pejabat. Nah, saya ingin tahu kalau di Golkar itu, saya spesifik Badung ya, itu kan tanah tak bertuan tapi ladangnya paling subur. Ya kan? Karena PAD paling besar, penyumbang PAR dan segala macam itu. Posisi Golkar itu akan bagaimana nih? Meskipun sudah bisa mencalonkan sendiri, tapi PDI Perjuangan gede sekali itu perolehan suaranya dia. Positioning Golkar kayak apa nih? Kalau saya rasa tidak terlalu linear ya antara pilkada sama pileg. Oke. Buktinya kemarin pileg kami naik Badung. Kemudian pilpresnya menang juga gitu. Oke. Yang orang nggak nyangka kalau sampai di Badung menang pilpresnya juga. Nah itu sekarang pun kalau mesin politiknya mungkin lebih kuat gitu ya. Tapi merek mobilnya mungkin kalah gitu kan. Ada yang Ferrari, ada Lamborghini ya. Terus warna masing-masing. Merek mobilnya kalah, terus udah gitu. Ferrarinya ini pakai minyaknya pakai Pertamax Plus gitu lah. Kalau Ferrarinya kalau yang sebelah sana mungkin pakai minyak biasa gitu subsidi, beda lagi nanti ceritanya gitu loh kan. Karena subsidi maksudnya subsidi itu ada masuk dana pemerintah kan, subsidi itu kan. Karena hari ini Golkar itu tidak ada dana pemerintah. Apa korelasinya bahwa itu akan memberikan insentif elektoral lebih besar untuk Golkar? Ya kan kadang-kala pilkada ini tidak melihat daripada partainya, lebih banyak pada figurnya. Oke. Kemarin kita terbukti di pilkada sama pilpres itu hampir mirip. Lebih banyak melihat daripada figur itu. Lebih banyak figur. Dulu kami mencalonkan Pak Mangku Pastika namanya. Ya, saya partai kalah jauh. Ya. Tapi buktinya menang gitu. Oke, kita bapain itu. Satu lagi ini. Ini sekaligus closing statement mungkin. Kita pernah melihat pilkada Badung itu begitu dinamisnya sehingga terjadi perubahan rekomendasi di detik-detik akhir. Dan itu kan posisinya Blemer sebagai orang yang melakukan itu. Ini sekaligus closing statement. Apakah peristiwa ya seperti di Badung itu bisa jadi terulang nanti enggak nih untuk di tempat-tempat lain? Itu semua keputusan daripada Ketua Umum. Oke. Jadi saya dari pemenangan partai pemilu ya PP Bali Nusra hanya menyajikan data nanti Ketua Umum. Menyajikan data dan semua keputusan nanti di Ketua Umum. Ya, berdasarkan daripada masukan PP yang didengar. Waketum PP terutama Doli. Pak Doli. Karena ya kalau Bali Nusra itu biasanya Pak Doli melihat daripada laporan saya. Gitu.
depan saya, sehingga dikaji oleh Pak Doli. Nah, kemudian ditanyakan ke Kumhamnya juga, ke bagian Kumham, kondisi dan sebagainya, kemudian disampaikan nanti dalam rapat dengan ketum. Artinya posisi Bledemer itu kalau dalam organisasi lebih kepada kepanjangan tangan ketum dong jadinya. Disitulah fungsi PP, pemenangan pemilu. Kalau enggak nanti ketum sendiri turun ke bawah gitu, lihat Bu Lele, lihat Krungkung gitu. Jangan lupa loh, ada 520 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan sebagian untuk Bali, NTB, NTT itu Bledemer yang diserahkan. Itu diserahkan oleh Bledemer. Serahkan ke saya. Oke. Terima kasih Bledemer, itu sebagai closing statement juga atas waktunya. Demikian pemirsa, bincang-bincang kita terkait dengan pilkada serentak baik di provinsi maupun kabupaten kota di Bali bersama Bledemer. Dan tadi seperti yang kita simak, ternyata ya, memang politik itu dinamis. Seperti yang dikatakan Otto von Bismarck, the art of possibility, ya begitu ya Bledemer ya? The art of possibility. Oke Bledemer, matur semua banget ini atas waktunya. Kemungkinan kita akan ketemu lagi nanti untuk topik-topik yang lebih hangat. Pasti. Dan saya minta pemirsa untuk menyimak dengan baik-baik ini. Karena pertanyaannya bersayap, jawaban saya juga bersayap. Terbang kita ini. Oke Bledemer, semua ya.